Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tabel distribusi frekuensi dan histogram dari lembar kerja peserta didik. Jadi langkah-langkah pertama itu yaitu mengumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu ada berapa siswa? Kita kumpulkan dan kita tulis satu persatu tinggi badannya berapa. Di sini ada 35 siswa. Tinggi badannya sudah tercatat di sini ya. Baik, langkah selanjutnya yaitu mencari jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Jangkauan itu rumusnya nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Atau tinggi badan yang terbesar dan terkecil. Ini tuh ada 180 dikurangi nilai terkecilnya 151. Jadinya hasilnya 29. Banyak kelas. 1 ditambah 3,3 log N. Jadi 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu apa? N-nya ini itu banyaknya data atau banyaknya siswa dalam kelas. Tadi banyaknya siswa dalam kelas tadi itu ada 35. Jadi kita tulisnya log 35. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 35. Nah, kita lihat di sini log 35 itu berapa? 1,54. Nah, kita tulis dikali 1,54. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,54 itu hasilnya 6,082. Kita buletin itu jadi 6. Panjang kelas. Rumusnya itu jangkauan dibagi banyak kelas. 29 dibagi 6 itu hasilnya 4,83. Kita buletin jadi 5. Selanjutnya itu ada permasalahan 3, membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas. Nilai tinggi badannya nih. Jadi kita lihat tadi ini tuh jangkauannya 29, banyak kelasnya 6, dan panjang kelasnya 5. Nah, kita di sini banyaknya kelas tuh ada 6. Berarti kita harus nulis di sini tuh 6 kolom. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti benar. Yang panjang kelasnya tuh 5. Berarti dari nilai ke kiri sampai ke kanan itu harus berjumlah 5. Ya. Ini seperti contohnya itu 151 ke 155 itu 5. 151, 152, 153, 154, 155. Selanjutnya 156 sampai 160 dan seterusnya. Dan frekuensi itu banyaknya orang yang mempunyai tinggi badan segini. Jadi tinggi badannya 151 sampai 155 itu ada berapa siswa? Ada 2 siswa. Nah, lanjutnya lagi tuh yang tinggi badannya 156 sampai 160 itu ada 8 orang. Dan seterusnya. Lihat dari data yang pertama tadi, yang permasalahan pertama. Nah, yang selanjutnya itu ada mencari tepi atas. Nah, kalau misalkan ini kan hasilnya kok bisa koma-koma gitu ya. Tepi atas, kita lihat di sini. Kalau sebelah kanan itu tepi atas, yang sebelah kiri itu tepi bawah. Ya, kalau yang tepi atas itu ditambah dan tepi bawah itu dikurang.
ya. Jadi tepi atasnya itu 155 ditambah 0,5. Kalau yang tepi bawah ini tuh dikurang 0,5. Jadi tepi atas 155 ditambah 0,2 hasilnya itu 155,5. Kalau tepi bawahnya 151 dikurang 0,5 hasilnya 150,5. Ya, dan seterusnya. Titik tengah. Kita mencari titik tengah itu gampang sekali ya. Jarak dari 151 ke 155 itu adalah 5 ya. Titik tengahnya ada di 151, 152, 153, 154, 155. Berarti titik tengahnya itu ada di 153. Gitu. Dan seterusnya juga. Dan selanjutnya kita membuat data histogram ya. Data histogram tadi ini nilai ini tinggi badannya ya. Dari 151 sampai 155 itu ada berapa orang. Kita bikin tabel seperti ini. Nih. Yang siswa yang tinggi badannya 151 sampai 155 ada 2 orang. Siswa yang tinggi badannya 156 sampai 160 ada 8 orang. Siswa yang tinggi badannya 161 sampai 165 itu ada 7 orang. 166 sampai 170 itu ada 10 orang. Siswa yang tinggi badannya 171 sampai 175 itu 5 orang, dan 176 sampai 180 itu ada 3 orang ya. Gampang ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik kelas. Nilai rata-rata. Mencari nilai rata-rata itu rumusnya X bar sigma FIXI dibagi M, jumlah data. Jadi sebelum kita mencari nilai rata-rata, median, dan modus, kita harus menulis ini. Membuat datanya. Ya. Jadi mencari nilai rata-rata itu jumlah FIXI. Jumlah FIXI-nya ini ada 5.790 dibagi M. Jumlah data banyaknya siswa itu ada 35. Jadi jumlah FIXI dibagi jumlah siswa sama dengan ketemu hasilnya itu adalah nilai rata-rata. Jadi 5.790 dibagi 35 itu hasilnya 165,42. Jadi nilai rata-ratanya adalah 165,42. Sekarang mencari mediannya. Sebelum mencari median, kita harus menulis TB-nya ya. TB. Seperti ini. Dan FK. Cara mencari FK itu di sini 2. Oke, kita tulis 2. Jadi 2 ditambah 8 itu 10. 10 ditambah 7, 17. 17 ditambah 10, 27. 27 ditambah 5, 32. 32 ditambah 3, 35. Seperti itu ya. Ini lalu ini apa ini? Jadi nilai 1 sampai 2
ini tuh terakhir. Nah, dari 3 sampai ke 10 ada di sini letaknya. Dari nilai 11 sampai 17 itu letaknya ada di kolom ketiga. Itu dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut kita akan mencari nilai median. Rumusnya itu median sama dengan TB plus N per 2 dikurang FK. FK itu frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Sebelum mencarinya kita harus menulis ini dulu, mencari mediannya nih. Median jumlah data N dibagi 2. Jadi 35 dibagi 2 adalah 17,5. Seperti itu. TB. Nilai median itu apa sih? Nilai median itu adalah nilai tengah, ya. Nilai tengah dari data ini tuh di mana? Di sini kan ada 6 kolom ya. Jadi nilai tengahnya itu ada di 10. Ya, 10 nih. Jadi karena nilai 10, TB-nya itu berapa? TB-nya ada 165,5. Kita tulis di sini 165,5. Ya, ditambah N per 2. Hasil dari N per 2 tadi ini. 17,5 kita taruh di sini. 17,5 dikurang frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu frekuensi sebelum kelas median. Gitu ya. Kelas mediannya kan ini. Berarti frekuensi kumulatif kan ini ya. Kalau frekuensi kelas sebelum median itu adalah ini, 17. Jadi kita tulisnya yang 17. Seperti itu. 17 dikurang frekuensinya. Frekuensinya adalah 10 yang di sini, yang nilai tengahnya. Dikali 5. Kenapa 5? 5 itu dari yang tadi, panjangnya kelas, ada 5. Jadi 165,5 ditambah hasil dari semua ini 100. Hasil dari 17,5 dikurang 17 dibagi 10 dikali 5 itu hasilnya 0,25. Jadi 165 jadi hasil dari 165,5 ditambah 0,25 itu hasilnya 165,75. Kita bulatkan jadi 166. Kenapa? Karena di angka di belakang koma itu nilainya lebih dari 5. Jadi kita bulatkan saja menjadi 166. Selanjutnya kita mencari nilai modus ya. Sebelum mencari nilai modus, kita harus tahu terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya itu yaitu modus sama dengan TB plus D1 dibagi D1 plus D2 panjang kelas dikali panjang kelas. Nah, kita harus mencari D1-nya dulu. Sebelum itu, modus itu apa sih? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Ya, nilai yang sering muncul itu adalah yang ini, yang paling banyak muncul. Jumlahnya adalah yang 10. Gitu. Jadi mencari D1 kan frekuensinya 10 ya. D1 itu nilai modus dikurang nilai kelas sebelum nilai modus, kelas modus. Kalau D2 itu nilai modus dikurang nilai setelah kelas modus. Jadi D1-nya itu kelas modus dikurang nilai sebelum kelas modus. Sebelumnya itu 7. Jadi D1-nya 10 dikurang 7. D2-nya nilai kelas modus dikurang nilai setelah kelas modus.
Jadi 10 dikurang 5. Jadi D1-nya 10 kurang 7 sama dengan 3. D2-nya 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi rumusnya seperti ini. TB-nya sama seperti yang median ya, karena sama ininya. TB-nya itu 165,5 ditambah 3. Kita masukin saja angka ini. Satunya 3, taruh di sini. D1 lagi 3, ditambah D2-nya 5. Jadi 3 dibagi 3 plus 5 dikali 5. Jadi 165,5 ditambah hasil dari ini adalah 15 dibagi 8. 165,5 ditambah hasil dari 15 per 8 ini adalah 1,87,5. Jadi hasilnya 167,375. Ya, jadi sekian dari pembahasan materi tabel distribusi frekuensi dan histogram. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.